Kita mulai sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tantangan, peluang, dan bagaimana membangun daya saing UMKM menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ya, atau MEA. Ada 4 pilar di dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Yang pertama adalah terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal. Jadi yang ini indikatornya adalah bebas arus barang. Jadi barang dari dalam negeri, luar negeri yang ada di wilayah ASEAN itu bebas keluar masuk. Yang kedua, ya ada bebas jasanya, jadi tidak kena biaya jasa. Bebas kita melakukan investasi, bebas kita memilih tenaga kerja, ada kebebasan dari arus permodalan, dan adanya prioritas integrasi dalam sektor industri tersebut atau BIS. Pengembangan sektor food, agriculture, dan forestry ini yang membentuk adanya pasar tunggal di tingkat ASEAN. Nah, yang kedua adalah kawasan berdaya saing tinggi, yaitu sebagai indikator adalah kebijakan persaingan, adanya perlindungan konsumen dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, kerjasama, energi, perpajakan, dan adanya praktek e-commerce atau elektronik komersial seperti yang sekarang ini sudah berkembang. Nah, yang ketiga, pilar yang ketiga adalah kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, yaitu pengembangan UMKM atau UKM itu. Terus bagaimana upaya mempersempit kesenjangan bangunan antar negara di Asia. Ini harapannya nanti tidak ada kesenjangan pendapatan. Yang keempat, pilar yang keempat adalah integrasi perekonomian dunia. Yang indikatornya adalah pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, partisipasi yang semakin kuat dalam jaringan supply global. Artinya apa? Kita nanti negara-negara di ASEAN Economic Community itu menjadi jaringan dalam pemasok di jaringan global atau global supply chain. Itu. Nah, apa yang menjadi pertanyaan berikutnya? Pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan dunia usaha di Indonesia, khususnya UMKM dalam menghadapi era ASEAN Economic Community yang sudah diberlakukan sejak tahun 2015 yang lalu kan itu. Nah, untuk melihat kesiapan itu, maka kita lihat dulu ada tantangan-tantangan di depan kita yang terkait dengan ASEAN Economic Community ini. Yang pertama adalah tantangan yang terkait dengan kualitas infrastruktur, tantangan yang terkait dengan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, tantangan yang terkait dengan laju peningkatan ekspor dan minimum jumlah wirausaha. Ini yang menjadi tantangan kita. Nah, dari tantangan infrastruktur kita lihat indikatornya dari apa? Yang pertama, adanya transportasi udara. Masih terkendalanya bandara udara yang ada di Indonesia itu belum sepenuhnya bisa melayani penerbangan internasional. Transportasi air, berapa banyak pelabuhan yang ada di Indonesia itu juga akan menjadi kendala. Transportasi darat, tingkat kemacetan yang terlalu tinggi, apalagi di jalur lintas Jawa Utara atau Pantura. Dan ditambah dengan adanya pembangkit listrik yang barangkali itu mengalami beberapa kendala yang beberapa waktu yang lalu teman-teman juga pernah melihat adanya pemadaman listrik yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang berdampak terhadap aktivitas perekonomian itu menjadi salah satu kendala infrastruktur yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat tantangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Tahun 2010 ya indeks Indonesia itu ada di urutan keberapa ini ya?
urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6 kan itu. Ke 6 2010 tahun 2019 Indonesia naik, alhamdulillah juga naik ya, urutan 1, 2, 3, 4, 5, masih ke 6 gitu. Masih ke 6. Artinya apa? Kita di bawah jauh Singapura, Brunei Darussalam, bahkan di bawah Filipina. Nah, ini juga menjadi masalah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Oke, tantangan yang ketiga adalah laju peningkatan ekspor. Jadi Indonesia berada di urutan keempat. Ini dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun 2004-2008. Sehingga ini menyebabkan adanya defisit yang menyebabkan neraca pembayaran kita terhadap beberapa negara yang ada di ASEAN. Oke, tantangan yang keempat adalah Indonesia masih minim jumlah wirausaha. Kalau kita lihat dari grafik ini, di Indonesia ini hanya 0,18%, yang idealnya itu paling tidak minimal 5% ya 5%. Amerika sudah 12%, Singapura sudah 7,2%, Malaysia sudah 3%, sementara di Indonesia itu masih 0,18% dari total penduduk yang ada itu. Nah, idealnya dan 2%. Nah, kita masih jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Singapura. Oke, lalu apa peluangnya? Yang pertama peluangnya adalah manfaat integrasi perekonomian. Yang kedua adalah potensi pasar dunia. Indonesia menjadi tujuan ekspor, dan keempat Indonesia menjadi negara pengekspor, dan yang kelima adalah adanya aliran modal. Nah, kita lihat di sini manfaat integrasi perekonomian. Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk mendapat membuka dan bentuk pasar yang lebih luas lagi, paling tidak ke negara-negara di ASEAN ya. Terus mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN. Terus persiapan sumber daya manusia yang memadai. Nah, ini peluang-peluang yang bisa kita dapat dengan ya. Terus yang kedua adalah potensi pasar dunia. Potensi yang sangat besar bagi Indonesia dalam menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang memimpin pasar Asia. Kita saat ini sebenarnya sudah memimpin pasar Asia dari sisi potensi pasar, karena pasar kita paling besar ya, dan sumber daya alam kita juga paling besar. Ini ada kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Oke, yang berikutnya teman-teman, peluang menjadi negara tujuan investor. Indonesia diharapkan dapat mampu menjadi menarik investor ke dalam negeri dan mendapatkan peluang ekonomi yang lebih besar dari negara ASEAN lainnya. Nah, ini Indonesia harapannya. Kenapa? Karena di Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa untuk industri-industri. Semua yang ada di dunia pasti ada di Indonesia. Walaupun yang ada di Indonesia belum ada di negara lain. Nah, itu menjadi potensi yang besar. Oke, yang kedua adalah peluangnya adalah meningkatkan kerjasama regional untuk meningkatkan infrastruktur, membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi di Indonesia. Misalnya kita bisa membuat rute perjalanan Kalimantan, Malaysia dengan ada negara-negara tetangga. Dengan adanya links itu, maka Indonesia akan menjadi hub untuk investasi, sehingga Indonesia bisa membuat peluang dalam investasi dengan adanya infrastruktur yang sudah terbentuk tersebut. Oke, yang berikutnya, peluang keempat adalah Indonesia menjadi negara pengekspor. Komoditi ekspor di Indonesia adalah minyak, kelapa sawit, tekstil, produk tekstil, elektronik, produk hasil hutan, karet, produk karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang, dan kopi. Nah, ini sebenarnya kalau kita infrastrukturnya sudah siap, industrinya sudah siap, semuanya ada di Indonesia dalam jumlah yang besar, dalam kualitas yang sangat bagus. Tinggal bagaimana kita menghilirisasi industri ini. Jadi kita kalau menanam sawit ya jangan hanya menjual bahan mentahnya, tapi bagaimana kita membuat minyak kelapa sawit itu menjadi minyak yang siap digunakan. Gitu. Bagaimana menjual karet itu tidak hanya karet mentah, tapi bagaimana karet ini kita jual menjadi produk varian-varian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Nah, yang berikutnya, sedangkan komoditi ekspor ke ASEAN, antara ASEAN adalah minyak, petroleum, timah,
refin, koper, batubara, karet, biji. Nah ini yang bisa diinterlinkkan di tingkat ASEAN itu sendiri. Oke. Yang berikutnya, yang kelima, peluang kelima adalah aliran modal. Asian Economic Community yang sudah dilakukan tahun 2015 itu membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan aliran modal yang masuk dan kemudian ditempatkan di aset yang berdenominasi rupiah. Artinya apa? Kita bawa uang luar negeri itu masuk ke Indonesia dan itu bentuknya adalah mata uang yang nanti akan dibutuhkan dalam rupiah. Nah, dengan demikian nanti ada bergaining posisi sehingga nilai tawar mata uang kita itu menjadi menguat. Dan itu aliran modal tersebut tidak hanya menjadi portofolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal asing atau penanam modal aset atau PME. Oke, yang berikutnya adalah lalu bagaimana? Kenapa kita harus membutuhkan UKM ini? Kenapa kita harus berpusing-pusing misalnya harus UKM? Karena UKM mempunyai posisi strategis. Pertama, jumlah UKM itu mencapai 56 juta unit dan mampu menyerap sekitar 97,2 tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. UKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Nah, UKM juga berperan dalam penerimaan devisa negara. Nah, ini peran strategisnya. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan daya tersebut sehingga bisa bersaing di tingkatan paling tidak di tingkat ASEAN. Oke, target pengembangan UKM mulai tahun 2015 itu produktivitas dan daya saing meningkat, perkembangan ekspor itu diharapkan tumbuh 20% per tahun, tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif, meningkatnya akses kredit perbankan bagi UMKM, khususnya KUR dan pembiayaan lainnya. Ini target pengembangannya. Itu sehingga nanti yang muncul wirausaha muda termasuk teman-teman yang lulus nanti sekarang sudah banyak mahasiswa berwirausaha dan betulnya adalah UMKM. Nah, tantangannya apa? Tantangan kalau yang di awal tadi itu tantangan secara keseluruhan ya, tantangan Indonesia. Kalau yang ini adalah tantangan UMKM-nya. Persaingan yang semakin tajam termasuk dalam memperoleh sumber daya. Artinya apa? UMKM itu punya saingan yang tajam antar UKM dan berebut sumber daya. Apakah itu sumber daya manusia atau sumber daya materialnya. Oke, tantangan dalam menjaga dan meningkatkan daya saing UMKM sebagai industri kreatif dan inovatif. Jadi bagaimana UMKM itu tetap menjadi industri yang kreatif, yang berpikir baru dan bertindak beda. Artinya ada sesuatu yang muncul baru kan itu, tidak usang. Oke, tantangan yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan standar desain kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan ASEAN, misalnya ISO 26000 untuk green product. Artinya misalnya produk ini ramah lingkungan, ini tantangan. Produk ini tidak mengandung bahan pengawet, produk ini tidak mencemari lingkungan, produk ini tidak berbahaya terhadap penggunanya. Ini tantangan. Sehingga muncul green product. Diversifikasi output dan stabilisasi pendapatan usaha mikro agar tidak jatuh ke kelompok masyarakat miskin. Nah, ini juga jadi tantangan. Bisa enggak UMKM itu melakukan diversifikasi output? Hasilnya itu tidak hanya itu saja, tetapi dimodifikasi. Tidak hanya bikin patung, tapi mungkin bikin yang lain. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan UMKM agar mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada, termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN di tantangannya. Nah, kenapa kok bisa masuk ke kerangka kerjasama ASEAN? Karena biasanya UMKM itu punya kemampuan pendidikan yang relatif rendah, sehingga kemampuan untuk melakukan negosiasi, kemampuan untuk melakukan kerjasama itu akan rendah karena kendala bahasa biasanya. Oke, lalu bagaimana membangun daya saing UMKM itu? Dari tataran kebijakan dan iklim usaha, yang pertama dapat dilakukan melalui penataan peraturan perundang-undangan dari pusat sampai daerah. Yang kedua, pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu atap atau satu pintu atau one door service atau one stop services itu. Yang berikutnya adalah promosi penggunaan produk dalam negeri. Inpres nomor tahun 9 termasuk mempertegas dan perjelas kewajiban dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan pengadaan barang jasa oleh pemerintah. Nah, ini kita perlu meningkatkan nasionalisme.
Kalau nasionalisme kita itu meningkat, insya Allah promosi terhadap penggunaan produk dalam negeri tidak terlalu susah. Karena nasionalisme itu jangan saja dimaknai bagaimana kita mengangkat senjata, berperang, gitu. Tapi nasionalisme itu bisa juga dimaknai dengan kemampuan, kesanggupan kita di dalam menggunakan produk-produk dalam negeri atau produk nasional. Pak, iya, gimana Mas? Iya. Kalau terkait dengan nasionalisme, berarti kita bicara tentang apa kecintaan terhadap tanah air gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau disangkut pautkan dengan produk itu, misalnya pemerintah mereka menekankan memberi peraturan baru bahwa penggunaan produk dari dalam negeri sendiri itu harus diwajibkan gitu. Biar mengurangi angka belanja negara begitu Pak maksudnya. Iya. Kita lebih mencintai produk dalam negeri sendiri sih. Iya, betul. Dan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh pemerintah itu sejak 25 tahun yang lalu kira-kira oleh Pak Soeharto bahwa kalau kita itu ingin menjadi negara yang tetap eksis, tidak menjadi negara yang terpuruk, maka masyarakatnya, bangsanya, generasi mudanya harus mencintai produk dalam negeri. Itu. Tetapi barangkali kan ini belum menjadi suatu kebijakan yang mewajibkan kan itu, baru sekedar himbauan kan itu. Sehingga kalau diwajibkan aja dilanggar, apalagi cuma dihimbau kan itu. Nah harapannya harus ada kepres atau harus ada impres yang itu menjadi kewajiban bahwa setiap rumah tangga itu wajib membeli produk dalam negeri kan gitu. Kecuali produk itu tidak ada di Indonesia, tidak diproduksi di Indonesia, ya monggo gitu. Tapi ketika produk itu ada, diproduksi di Indonesia oleh anak bangsa, ya wajib dibeli. Gitu. Beli ya. Iya gitu. Kalau yang saya amati gitu Pak, tipe daya beli orang Indonesia itu mereka mencintai barang luar negeri itu karena dari harganya mereka juga bukan, atau mereka beli barang itu karena dari harganya yang tinggi gitu. Mereka tidak lihat dari merek atau kualitasnya gitu. Ya, ini karena aspek gaya atau hedonisnya masyarakat Indonesia ya, ada kecenderungan bahwa masyarakat Indonesia itu kan cenderungnya punya sifat yang konsumtif kan itu. Dan yang kedua selain konsumtif dia punya gaya yang ingin bahwa ketika dia punya produk dalam luar negeri dia lebih bangga, ada kebanggaan. Nah ini yang menjadi hal yang kurang baik. Oleh karena itu ya generasi ke depan ya harus dirubah perilaku itu tidak baik. Gitu. Maka bagi teman-teman yang mempelajari ilmu ekonomi kan prinsip hemat dan cermat itu kan harus digunakan. Hemat dan cermat itu kan bagaimana belanja murah tetapi manfaatnya lebih kan gitu. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Terpulang dari pribadi setiap warga negara sendiri ya Pak ya. Iya, tapi pribadi itu kan bisa dididik melalui pembentukan karakter, karakter melalui keluarga, melalui pendidikan, gitu. Bagaimana pendidikan itu menyentuh karakter dasar sehingga orang itu bisa melakukan hemat dan cermat tadi, orang itu bisa punya budaya gemar menabung. Nah, itu kan sifat, itu kan karakter. Gitu. Itu yang harus dianu dan itu bisa dibangun dengan karakter building, itu pengembangan atau pembangunan karakter. Sehingga pendidikan di Indonesia itu kan tidak hanya membuat orang ini pinter, tapi bagaimana membuat orang ini bermartabat. Kalau bermartabat berarti dia punya karakter yang baik. Oke, saya lanjutkan ya. Membangun daya saing UMKM. Yang kedua ialah pengembangan SDM dan kewirausahaan, yaitu perluasan sosialisasi gerakan kewirausahaan seluruh Indonesia atau kreatif inovatif. Ini di Universitas Widya Mataram itu sudah mulai tahun 2004 ya, itu masuk mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum yang semuanya pada waktu itu belum ada. Gitu. Nah, kita sudah mengawalinya. Itu salah satu nilai positif bagi kita bahwa kita selangkah lebih maju. Kita sekarang ini punya
prodi kewirausahaan, di mana perguruan tinggi yang lain nggak punya. Itu adalah salah satu ini yang menjadi penerapan kurikulum. Yang juga penyiptaan UMKM yang inovatif melalui peran inkubator bisnis. Itu bagaimana UMKM itu didampingi kan itu, dikasih inkubasi kan itu. Terus penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kewirausahaan baik bagi UMKM yang sudah ada maupun yang baru tumbuh. Jadi pelatihan-pelatihan atau mungkin diklat itu juga bisa dilakukan. Itu ya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yaitu melalui penguatan forum sentra, misalnya klaster UMKM. Di Jogja ada yang namanya klaster Gerabah, ada klaster Mendong, ada klaster itu. Atau yang kedua adalah pengembangan produk unggulan daerah melalui one village one product atau OVAP. Jadi satu kampung itu satu produk, misalnya gerabah. Kalau teman-teman datang ke Kasongan itu produknya gerabah, itu one village one product. Kalau teman-teman pergi ke Imogiri, satu daerah menghasilkan batik. Kalau teman-teman pergi Kota Gede, itu menghasilkan perak misalnya itu. Kalau teman-teman pergi ke Pato, itu ada bakpia misalnya itu. Terus fasilitasi penguatan teknologi basis UMKM baik untuk produksi maupun pemasaran melalui penguatan ICT. Nah, sekarang sudah mulai masuk ya adanya pemasaran online. Terus peningkatan standar dan kualitas produk UMKM termasuk bagaimana memfasilitasi untuk mendapatkan standar nasional Indonesia atau ada SNI-nya itu. Oke, yang keempat adalah peningkatan akses pendanaan. Ini yang penting. Bagaimana fasilitasi pembiayaan bagi wirausaha pemula. Skemnya seperti apa? Apakah hibah, apakah mau pinjaman lunak, atau tanggung renteng. Gitu. Terus luasan akses pembiayaannya. Dan terus peningkatan peran lembaga pembiayaan ekspornya. Terus bagaimana optimalisasi trading financial atau bilateral swap-nya di tingkat ASEAN itu juga harus difasilitasi ketika UMKM itu melakukan aktivitas regional di tingkat ASEAN. Oke, yang berikutnya adalah peningkatan akses pasar. Jadi bagaimana pemetaan potensi ekspor produk UMKM ke ASEAN. Ekspor produk UMKM ke ASEAN itu kemana saja sih yang dominan? Itu harus dipetakan. Mebel kemana, misalnya rotan kemana, gerabah kemana, ini harus jelas. Nah, syukur-syukur ada fasilitasi yang disebut dengan promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri, biasanya dilakukan pameran. Terus penguatan peran perwakilan di luar negeri untuk produk-produk di kawasan ASEAN. Ini juga ada beberapa UMKM sudah melakukan hal seperti itu. Terus pengembangan trading house, misalnya seperti PT Sarina. Itu juga dulu ada di Magangan itu PT Sarina, sekarang kok nggak ada lagi. Yang berikutnya bisa melalui promosi pariwisata yang dikoordinasikan dengan dinas UMKM gitu, dan perdagangan dan investasi atau trade and investment. Gitu. Terus melakukan misi dagang di kawasan ASEAN dan di luar ASEAN. Nah, ini untuk membangun daya saing. Sehingga Pak, dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yang sistematis, terstruktur, terukur, ini akan memberikan dampak yang lebih baik kepada UMKM tersebut. Ini. Oke, lalu bagaimana strateginya menghadapi ASEAN Economic Community? Yaitu yang pertama adalah sosialisasi besar-besaran terhadap hadirnya ASEAN Community itu, bahwa sebenarnya kita sudah dipantau, tetapi apakah semua UMKM sudah tahu? Yang kedua, bagaimana infrastrukturnya? Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan, Bandara Jogja sudah masuk ke internasional airport. Terus pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM diberdayakan, didampingi, diberikan inkubasi, terus diberikan suntikan modal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya bagi UMKM tersebut melalui pendidikan dan latihan, coaching, atau sejenisnya. Oke, ini yang terakhir, yang kesimpulan dari materi ini adalah bahwa ASEAN Economic Community merupakan bentuk integrasi ekonomi secara regional, yaitu di tingkat ASEAN, Asia Tenggara.
Nah, ini butuh strategi dan kesehatan pada stakeholder yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan di ASEAN. Nah, untuk persiapannya apa? Sebenarnya yang perlu disiapkan itu tidak hanya kesiapan UMKM-nya, tetapi kesiapan penikmatnya. Penikmat itu siapa? Penikmat itu ya pengguna, pemakai. Jangan sampai pengguna Indonesia itu lebih senang menggunakan produk luar negeri. Nah, itu harus memberikan penjelasan bahwa bagaimana kita melakukan sosialisasi terhadap penggunaan produk dalam negeri. Oke, yang berikutnya adalah Indonesia itu berpotensi menjadi market leader pada era Asian Community. Jelas jumlah penduduknya lebih banyak. Orang lain pasti akan menunggu Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia itu sendiri tidak bisa memanfaatkan pasar dalam negerinya, maka akan diserbu oleh bangsa lain. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan lewat Google Classroom. Ya. Terima kasih teman-teman sudah respon pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri ya, saya off ya. Ya, Pak.